dua hal yang ingin saya bagikan dari cerita tentang orang buta yang sejak lahir ini. Betapa kalau kita melihat bagaimana terpuruknya dan penderitaannya orang ini karena dia buta sejak lahir. Artinya sejak lahir dia tidak pernah melihat terang itu atau keindahan dunia ini. Jadi posisinya itu memang sangat miris banget. Tapi sekali lagi dari cerita ini memberitahukan kepada kita, walaupun orang buta ini, dia buta sejak lahir. Di sini dari cerita ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita atau mengambil sebuah pelajaran kepada kita bahwa walaupun mungkin keadaan kita berada di tempat yang paling buruk sekalipun, walaupun mungkin keadaan kita adalah keadaan yang sangat miris banget. Apapun itu, dari cerita ini Tuhan memberikan sebuah pengharapan bagi kita, yaitu bahwa selalu ada pertolongan. Selalu ada pertolongan di dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun mungkin orang banyak menyalahkan kita atau menuduh kita atau mengata-ngatai kita dalam hal apapun yang baik itu yang jelek ataupun yang buruk. Tapi sekali lagi dari cerita ini memberitahukan kepada kita selalu ada harapan. Selalu ada harapan bagi mereka yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jago, Tuhan yang hebat untuk mengubah situasi dan kondisi yang paling buruk menjadi sesuatu yang baik. Keadaan daripada orang buta ini begitu sangat buruk. Dia dikatakan bahwa dia buta sejak lahirnya, artinya dia tidak punya biji mata. Hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil itu Tuhan bisa kerjakan dan perbuat. Oleh karena itu, situasi kondisi apapun yang mungkin kita alami atau sedang kita alami saat ini di dalam setiap musim hidup kita, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang hebat, yang mampu bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi ini pelajaran yang pertama yang bisa saya bagikan. Yang kedua, kita belajar dari orang-orang yang memberikan pertanyaan seringkali, yaitu apakah dia ini buta karena dosa dia atau dosa orang tuanya. Berapa banyak seringkali kita belajar dari orang-orang ini, berapa banyak kita juga sering sekali hanya melihat dan ingin mengetahui salah dan dosanya orang. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara sudah tahu mau apa, dari sini kita mau belajar, Tuhan Yesus mau ngajar sama kita. Oleh karena itu Tuhan bilang bukan karena dosa bapak atau dosa ibunya. Tapi yang mau saya tarik kayak gini, berapa banyak kali kita seringkali hanya ingin mengetahui kesalahan dosa orang lain. Setelah saudara tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saudara perbuat. Yang seringkali kita lakukan dan kita kerjakan adalah mempersalahkan orang itu, justru sebaliknya. Atau kita menuduh atau memfinalkan seseorang itu. Wah, wajarlah kamu begini karena kau begitu. Oh, wajarlah ini kau terima karena kamu rupanya melakukan demikian. Dari hal ini kita belajar, Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Yaitu kita tidak perlulah terlalu ingin mengetahui keadaan orang lain itu dosa siapa, dosa yang diperbuat. Yang perlu kita kerjakan dan kita lakukan, situasi dan kondisi yang terburuk dari orang yang mungkin kita bisa lihat, kita bisa menawarkan sesuatu yang baik bagi dia. Minimal kita memberikan dia penghiburan, minimal kita bisa memberikan kekuatan, minimal kita kembali bisa mengingatkan ke dia. Kalau misalkan dia jatuh dalam dosa, minimal kita mengingatkan dia tentang ada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang mampu untuk memulihkan dan mengangkat dia kembali. Oleh karena itu pelajaran yang kedua, belajarlah kita untuk tidak hanya sekedar tahu, melihat, ingin tahu, melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Tapi mari kita belajar melihat bahwa di dalam setiap kekurangan, kelemahan, dan dosa selalu ada cukup anugerah Tuhan untuk memulihkan orang tersebut. Itu dua bagian saja yang bisa saya bagikan mungkin dari bacaan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus.